Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa berjalan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamlikul amiru bil fasli wan nubudi ismati sohat ala asjarina bin awrina ilmu kita muddatin fiha ghalat tahsilu rai'ihi bijuz'in ulima Yasamarin li'amilin wa innama alaihi a'malun nazidu fis sama wa malikun yafadu aslan kasyajar idaratul ardi bibali wa birraiha anhu naha khairul bashar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yamlikul 'amilu ribaha hissatihi. Wa yamliku dan memiliki al-'amilu siapa amil? Amil adalah pekerja. Pembahasan kita kan sedang membahas tentang qiyad akad bagi hasil antara amil dengan malik, antara pemilik uang dengan pekerja. Orang memiliki uang tapi tak bisa bekerja, kemudian menyerahkan uangnya untuk dikelola kepada amil. Amillah pekerja, malik pemilik uang. Akad kerjasama antara amil dan malik dengan mendapatkan imbalan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh amil, nanti hasilnya dibagi dua antara malik dengan amil. Wa yamliku dan memiliki al-amilu siapa amil memiliki ribah hissatihi kepada keuntungan bagiannya amil, keuntungan bagiannya amil. Kan keuntungannya dibagi dua. Keuntungan itu dibagi dua menjadi miliknya malik dan amil. Amil memiliki kepada keuntungan dari bagiannya atau bagian dari keuntungannya, memiliki bil fasih dengan fasah atau membatalkan akad, memfasah atau merusak akad qiyad, wan nududih dan kembalinya barang menjadi mata uang. Kembalinya barang maksudnya barang dagangan, kembalinya barang menjadi mata uang, nudud. Qabla kismatihi hanya sebelum bagiannya amil, sebelum bagiannya amil. Sebagaimana dikatakan atau contoh dari akad qiyad, amil juga mendapat bagian dari hasil atau keuntungan yang dilakukan dengan akad qiyad. Cuman amil bisa memiliki kepada bagiannya kalau akad qiyad tersebut sudah difasah. Yang pertama ada kalanya karena akad qiyadnya itu sudah difasah, atau
karena barang dagangan tersebut sudah menjadi mata uang, dikelola kembali menjadi mata uang misalnya, maka amil bisa memiliki bagiannya. Jadi tak kemudian ketika misalnya dapat untung kemudian diberikan kepada amil, tidak, bukan seperti itu. Kapan amil pekerja bisa memiliki keuntungan bagiannya? Kalau akad kirotnya sudah selesai atau sudah dikasah, atau kalau barang dagangan tersebut menjadi mata uang, dijadikan mata uang kembali, maka kemudian amil diberikan hak untuk memiliki laba atau keuntungan dari akad kirot. Babul musakoti. Adapun ini bab tentang musakot. Loh. Kok sudah rusak? Babul musakoti. Adapun ini bab tentang musakot. Musakot ini kerjasama, sama dengan akad kirot sebenarnya. Akad musakot ini juga kerjasama. Maknanya bukan kerjasama, maknanya musakot adalah siraman, saling menyiram. Karena musakot ini diambil dari fi'il madhi sako yusaki musakotan. Musakot ini adalah masdar dari fi'il madhi sako yusaki. Maknanya sako adalah saling menyiram. Dari fi'il madhi sako, kalau sako bermakna menyiram, kalau sako saling menyiram. Kalau musakot berarti saling menyiram. Sakyun, musakot, aski, sirami, musakot. Akad musakot dengan akad kirot atau mudorobah itu sama, kerjasama. Sama-sama kerjasama. Bermakna kerjasama. Cuman kalau musakot ini objeknya adalah apa ya? Kalau akad kirot kan kemarin dijelaskan bahwa yang dikelola adalah hartanya malik. Orang punya harta kemudian disuruh kelola kepada orang lain. Kalau musakot adalah tanah. Saya punya tanah tapi saya tak bisa bekerja untuk mengelola tanah. Maka kemudian pohon, saya punya pohon kemudian tak bisa mengelolanya, sehingga saya menyuruh orang lain untuk menyiraminya. Saya punya pohon kurma, kamu ya yang menyirami, yang merawatnya, itu namanya akad musakot. Yang akan kita bahas adalah akad musakot, akad siraman. Bekerja sama dengan orang lain supaya pohon kurma yang dimiliki dikelola oleh orang lain. Nanti hasilnya dibagi berdua, mirip dengan akad kirot. Sohat as-sah, apa akad musakot? As-sah ala asjari nakhlin, atas beberapa pohon kurma, au inabin atau pohon anggur. Artinya kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang as-sah di akad musakot, akad siraman itu hanya dua pohon, pohon kurma dan pohon anggur di dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau melakukan akad siraman pada pohon mangga, kalau di Indonesia kan mangga kan ya, yang banyak mangga, atau pohon pisang, atau pohon semangka, tak bisa kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab lain memperbolehkan, sehingga di Indonesia ini berarti mengikuti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan akad musakot kepada pohon yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i hanya dua pohon yang boleh, kurma dan pohon anggur. Di sini anggur jarang, kurma apalagi ya kan. Akad musakot hanya sah kepada dua pohon, kurma dan anggur. Tapi itu kita apabila diwaktui atau diberi waktu apa musakot, diwaktui bimuddatin dengan masa, fiha yang di dalam masa, di dalam muddah, fiha yang di dalam muddah, walabah, dominan atau lumrah, walabah dominan atau lumrah, tahsil roihi apa, memperoleh hasilnya
tahsilihi apa memperoleh hasilnya nahlun au inabun, hasilnya pohon kurma ataupun pohon anggur. Bijuz'in dengan bagian ulima yang diketahui apa juz. Ulima yang diketahui apa juz. Juz tadi bagian tersebut min samarin dari buah, min samarin dari buah, li amilin untuk amil atau bagi amil pekerja. Akad musakot ini hanya boleh diakati kepada kurma dan anggur, pohon kurma dan pohon anggur, dengan syarat akad musakot tersebut diberi batas waktu atau limitasi waktu yang sekiranya bisa memperoleh hasil dari pohon tersebut. Jadi misalnya akad anggur atau kurma misalnya butuh waktu 10 bulan, maka ya diakati sekitar 10 bulanan. Jangan dibatasi waktu dengan waktu yang terlalu pendek. Misalnya diakati hanya 2 bulan. 2 bulan kurma belum tentu berbuah, sehingga tak sah kalau diakati dengan waktu yang terlalu sebentar, yang sekiranya pohon tersebut belum berbuah. Jadi harus diberi waktu, batasan waktu yang sekiranya buah tersebut sudah bisa dipetik, sudah berhasil diperoleh. Terus bijuz'in ulima harus menggunakan kompensasi bagian dari buah untuk amil. Bagian tertentu, bagian yang sudah maklum, yang sudah jelas untuk amil. Nanti kalau misalnya pohon ini sudah berbuah, kamu mendapatkan bagian sekian, bagian seperempat, bagian separuh dari buah tersebut. Itu harus seperti itu. Kalau misalnya tidak diketahui berapa bagian yang akan diperoleh oleh amil, maka akad musakotnya tak sah. Jadi akad musakot, contohnya saya punya pohon kurma, kamu kelola, kamu rawat, kamu sirami selama 10 bulan misalnya. Yang mana 10 bulan sudah berbuah, sudah ada hasil bisa dipanen. Dan kamu mendapatkan sekian, seperempat misalnya, seperempat dari buah tersebut. Itu sah. Nah, seperti itu akan musakot. Wa innama alaihi a'malun tazidu fit thamari. Wa innama alaihi, dan hanya saja alaihi ialah atas amil, atas pekerja, a'malun adapun beberapa pekerjaan, a'malun adapun beberapa pekerjaan, tazidu yang menambah apa amal, yang menambah apa pekerjaan, menambah fit thamari di dalam buah, fit thamari dalam buah. Wa malikun adapun malik yahfadu ialah menjaga siapa malik, yahfadu yang menjaga siapa malik, menjaga aslan kepada asal, aslan kepada asal, kasyajari seperti pohon, kasyajari seperti pohon. Kalau di dalam akad musakot, malik tidak kemudian menyerahkan pohon kemudian selesai tugasnya, tidak seperti itu, tapi malik dan amil sama-sama memiliki peran dan kewajibannya masing-masing. Kalau amil itu pekerjaannya atau tugasnya adalah setiap apapun yang menambah kepada buah, yang bisa menambah buah, itu kewajibannya amil. Atau kalau di dalam Fathul Qorib itu manfaat yang kembali kepada buah, itu kewajibannya amil. Seperti mengawinkan buahnya, kalau kurma biasanya perlu dikawinkan. Mana yang mayang jantan, mana yang mayang betina, dikawinkan menjadi kurma nantinya kayak gitu. Itu kewajibannya amil, pekerja. Tapi kalau malik juga mendapatkan tugas, tidak kemudian masih pohon selesai tugasnya, enggak. Tapi juga memiliki tugas yang manfaatnya itu kembali kepada pohon. Manfaat-manfaat yang kembali kepada pohon itu kewajibannya malik, pemilik pohon. Seperti apa misalnya memberikan pagar, menggali sumur, itu kewajibannya malik. Kewajiban atau pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon, itu kewajibannya malik. Saling membagi tugas. Saling membagi tugas. Kalau qiyal kan tidak.
kamu kelola ini ya, nanti hasilnya bagi dua. Kalau akad musakot, Malik juga memiliki peran di dalamnya. Ijaratul ardi, adapun menyewakan bumi atau tanah, biba'dima dhuhar, biba'dima dengan sebagiannya sesuatu, dhuhar yang tampak atau yang jelas apa min rai'iha, dari hasilnya ardun, min rai'iha dari hasilnya ardun, anhu dari ijaratul ardi, naha melarang khairul basyari, siapa paling baiknya atau sebaik-baiknya manusia, maksudnya syariat atau Nabi Muhammad ya, di dalam hadis itu dilarang gitu maksudnya. Kalau misalnya menyewakan tanah tapi yang dijadikan kompensasi atau uang sewanya, misalnya menyewakan tanah tapi uang sewanya tersebut adalah hasil dari tanah yang disewakan. Saya sewakan tanah ini dengan buah yang akan nanti ditumbuh yang dihasilkan dari tanah ini. Saya sewakan kamu untuk menanam kurma misalnya, nanti buahnya adalah sebagai bayarannya. Itu tak boleh. Kalau di dalam hadis dilarang katanya, atau di dalam fikih ini disebut dengan akad muzara'ah dan akad mukhabarah. Akad muzara'ah dan akad mukhabarah seperti itu. Jadi menyerahkan tanahnya kepada orang lain, imbalannya adalah buah dari tanah tersebut. Misalnya padinya nanti diberikan kepada pemilik tanah. Tak boleh. Ada akad muzara'ah, ada akad mukhabarah. Kalau muzara'ah ini bibitnya itu atau benihnya dari malik, dari pemilik tanah, itu namanya muzara'ah. Kalau mukhabarah, bibit atau benihnya tersebut dari amil, dari pelaku, dari pekerja. Jadi pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain, tapi bibitnya dari malik, dari pemilik tanah, itu disebut muzara'ah. Kalau bibit atau benihnya itu dari amil, maka disebut mukhabarah. Mukhabarah dilarang di dalam syariat. Dalam hadis dikatakan bahwa ja'ah min amalin tidak. Ada hadis katanya di sini, naha khairul bashar, ada Rasulullah melarang terhadap akad mukhabarah dengan akad muzara'ah. Akan tetapi Imam Nawawi memperbolehkan akad muzara'ah dengan akad mukhabarah, boleh dilakukan. Akad muzara'ah dan akad mukhabarah boleh dilakukan menurut Imam Nawawi. Babul ijarati, bab ini tentang ijarah, sewa menyewa. Ijarah ini merupakan bagian dari jual beli ya, merupakan bagian dari bai. Cuman bedanya kalau bai, jual beli itu kan yang dijual adalah benda. Saya jual kitab ini kepadamu dengan harga sekian, 50.000 misalnya. Itu namanya jual beli. Kalau ijarah sama, jual beli juga, cuman yang dijual itu adalah manfaat. Misalnya saya menyewakan sepeda motor kepadamu, ya kan? Berarti orang yang menyewa tersebut membeli manfaat dari sepeda motor tersebut. Kalau jual beli kan menjual motornya, tapi kalau ijarah menjual manfaatnya. Barangnya tetap ada, yang diambil atau yang dibeli adalah manfaatnya. Itu adalah ijarah, sewa menyewa. Mirip, termasuk dari muamalat atau termasuk bagian dari jual beli adalah ijarah. Tapi yang dijual adalah manfaatnya. Manfaat kalau di dalam akad ijarah ya, akad ijarah itu kan manfaatnya ada dua, ada yang manfaatnya orang, ada yang manfaatnya barang. Kalau saya menyewa sepeda motor, berarti itu manfaatnya barang. Yang disewa adalah manfaatnya sepeda motor, barang kan ya. Ada kalanya menyewa orang, manfaatnya orang. Contoh kamu pergi ke tukang cukur, ya kan? Yang dibeli apa? Manfaatnya orang.
untuk untuk dia mencukur rambutmu, atau kamu menyewa orang untuk menjahit baju atau bikin buket. Itu kan berarti menyewa atau membeli manfaatnya orang, bukan manfaatnya barang. Bedanya apa? Kalau kamu menyewa manfaatnya orang, maka orang yang menyewa itu disebut mustajir. Orang yang kamu sewa untuk disewa manfaatnya, orang yang kamu sewa manfaatnya itu disebut ajir. Hamzah, jim, ya, ro. Ajir itu orang yang kamu sewa. Manfaatnya orang yang kamu sewa. Kalau barang yang kamu sewa, maka orang yang menyewa itu disebut mustajir. Orang yang menyewakan barang itu disebut mujir. Beda ya istilahnya. Jadi kalau menyewa barang, orang yang menyewa disebut mustajir, orang yang menyewa. Orang yang menyewakan barang disebut mujir. Beda. Istilahnya beda kalau dalam fikih. Ajir orang yang disewa manfaatnya atau orang yang menyewakan manfaatnya. Ajir. Mustajir orang yang menyewa manfaat seseorang. Syartuhuma adapun syarat keduanya orang yang akad, mujir dan mustajir atau ajir dengan mustajir. Syartuhuma adapun syarat keduanya orang yang berakad ijarah maksudnya, baik mujir ataupun mustajir atau ajir dengan mustajir. Kabai'in ialah seperti ba'i. Ba'i adalah penjual. Wa mustarin dan mustari, pembeli. Mustari adalah pembeli. Syarat yang harus dipenuhi oleh mujir dan mustajir sebagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh ba'i dan mustari, penjual dan pembeli, karena sama antara ijarah dengan jual beli sebenarnya sama, cuman beda objeknya saja. Misalnya kalau di dalam jual beli ba'i dan mustari itu kan harus ahli tasarruf, adalah rusyad dan tidak terpaksa. Itu kan salah satu syarat dari ba'i dan mustari. Maka juga mujir dan mustajir juga seperti itu, harus ahli atau tasarruf, ahli untuk melakukan tasarruf. Bisiwatin dengan siwat. Siwat ini ya siwat ijab dan qabul kalau siwat. Bisiwatin dengan siwat ijab dan qabul min mu'jarin dari penyewa, dari orang yang menyewakan, wa muktarin dan orang yang menyewa. Mu'jirin orang yang menyewakan, muktarin dan orang yang menyewa atau mustajir. Muktari adalah mustajir. Harus ada siwat, ijab dan qabul dari mujir dan muktari, dari mujir dan mustajir. Aku sewakan ini sekian, ya aku terima. Misalnya kayak gitu, itu baru sah. Sihatuha adapun sahnya ijarah. Sihatuha adapun sahnya akad ijarah. Imma biujratin turo. Ada kalanya biujratin ialah dengan ujroh. Ujroh ini adalah uang sewa. Ujroh. Biujratin dengan uang sewa, dengan ujroh. Turo yang tak harus uang sebenarnya kan ya. Biujratin dengan apa bahasanya? Kalau sekarang kan pakai uang, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ujroh itu tak hanya uang, bisa bersifat yang lain. Misalnya disewa dengan gandum 1 karung misalnya kan boleh kan. Biujrotin dengan ujroh saja. Biujrotin dengan ujroh, turo yang dilihat apa ujroh. Turo yang dilihat apa ujroh. Au ulimat atau diketahui apa ujroh. Au ulimat atau diketahui apa ujroh. Diketahui fi dhimmatil ladhi. Fi dhimmatil ladhi di dalam tanggungannya seseorang. Fi dhimmatil ladhi di dalam tanggungannya seseorang. Iktaro yang menyewa siapa al-ladhi. Akad ijarah, akad sewa menyewa, ada kalanya menggunakan ujroh yang nampak, yang jelas. Ada kalanya menggunakan ujroh yang tidak nampak. Ujroh itu adalah apa ya? Barang yang digunakan untuk menyewa. Ujroh. Ada kalanya uang, ada kalanya bukan uang.
Tapi yang dibahas di sini, ujroh yang digunakan untuk menyewa ada kalanya terlihat. Kalau terlihat meskipun tidak ditentukan berapa jumlahnya, tak masalah. Misalnya aku menyewa sepeda motormu, mobilmu sekian ya, dengan ini diberi tumpukan gandum misalnya. Aku sewa dengan ini, berapa jumlahnya tak diketahui, tak masalah. Tak masalah, karena sudah terlihat, ada di depan matanya mukjir, orang yang menyewakan. Aku sewa dengan setumpuk karung beras karung ini, misalnya kayak gitu kan, segini, udah sah seperti itu. Ada kalanya tidak terlihat, tapi diketahui di dalam tanggungannya orang yang menyewa. Jadi tidak ditampakkan di depan muktari, di depan mukjir, tapi disebutkan, aku menyewa mobilmu 500.000 2 hari 500.000 ya, tidak ditampakkan, maka sah juga. Ada kalanya secara nampak, ada kalanya tidak nampak. Tapi kalau tidak nampak harus disebutkan berapa, harus disebutkan jenisnya, kadarnya, sifatnya. Dengan uang 50.000 jumlahnya sekian harus ditampakkan. Kalau tidak diletakkan di depannya muktari, depannya mukjir. Fi mahdi naf'in, di dalam semata-mata manfaat. Fi mahdi naf'in, di dalam semata-mata manfaat. Ma'ainin bersama benda, bakiyat tetap apa ain, bakiyat tetap apa ain. Magdurat taslimi, hale bisa diserahkan, hale mampu diserahkan, syar'an secara syarak, kuwimat dihargai apa manfaat, kuwimat dihargai apa manfaat. Barang yang disewakan itu adalah berupa manfaat, dan bendanya harus tetap, tak boleh berkurang. Artinya yang dijual atau yang dia ambil manfaat itu adalah manfaatnya, sedangkan bendanya itu harus tetap. Tak boleh kemudian menyewakan nasi atau menyewakan es krim. Saya sewakan nasi ini kepadamu kan, ketika dimanfaatkan nasinya kan habis bendanya kan. Tak boleh, karena syaratnya ketika manfaatnya diambil, barangnya masih ada. Itu adalah barang yang bisa disewakan. Seperti sepeda motor, manfaatnya diambil, kan sepeda motornya masih ada kan? Sah kalau seperti itu. Kalau kamu menyewakan lilin, ini aku sewakan lilin. Kan ketika dimanfaatkan lilinnya kan habis kan? Itu tak sah kalau seperti itu. Dan bisa diserahkan secara syarak. Diserahkan secara syarak. Ya seperti baik itulah. Kalau di dalam baik jual beli itu kan harus bisa diserahkan. Artinya kalau burung yang sudah lari atau sapi yang sudah lari kan tak bisa dijual belikan kan. Sama dengan di jaroh, akad sewa menyewa harus bisa diserahkan secara syarak. Ada yang secara syar'an, ada yang secara dhahiron. Yang secara syar'an misalnya yang tak bisa secara syar'an seperti menyewa perempuan yang haid untuk mengajarkan Al-Qur'an. Karena itu tak bisa kan, manfaatnya tak bisa diserahkan karena orang yang sedang haid tak bisa baca Al-Quran. Berarti manfaatnya tak bisa diserahkan. Itu yang secara syar'an. Ada yang secara dhahiron, manfaatnya tak bisa diserahkan secara dhahir. Contohnya seperti tadi, menyewakan motor tapi motornya sudah dicuri misalnya, kan tak sah karena tak bisa diserahkan secara dhahir. Dan kuimat maksudnya dihargai, bisa dihargai. Kalau di dalam fikih, di dalam pembahasan atau fan fikih, contohnya biasanya seperti orang yang menjual jasa untuk menarik orang lain supaya beli ke toko. Apa ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan, ayo ke sini, beli, ya gitu kan ya. Apa namanya? Sales apa ya? Intinya kayak gitu kan. Memanggil orang lain untuk datang ke toko. Itu katanya tak bisa dihargai karena tidak ada unsur payahnya. Apa payahnya? Cuman misalnya
Kalau kamu misalnya kamu ngechat ini jual kayak, kalau di dalam fikih tak sah. Menyewa seperti itu, menyewa. Kalau kamu kemudian menjual jasamu, menjual jasa yang seperti itu, menjual jasa cuman ngechat misalnya atau endorse kan misalnya kayak gitu kan ya. Kalau di dalam fikih biasanya tidak diperbolehkan, tak sah. Karena itu tidak ada unsur payahnya. Kalau sekarang mungkin bisa dirubah ya kan. Kalau sekarang, kalau di dalam fikih memang tak boleh ya. Saya katakan di sini saja dikatakan la yasihu istijaruh bayyin litarafudih, tak boleh, tak sah menyewa orang yang hanya menjualkan, hanya mengatakan dua kalimat yang tidak memberikan unsur payah katanya, tak sah. Nah, sekarang biasanya kan ayo beli ini, gitu kan? Misalnya kayak gitu, itu tak sah. Tapi kalau sekarang bisa dikatakan sah. Bisa dikatakan sah mungkin karena nanti orang yang dari hanya karena memposting sebuah merek tertentu, kemudian merek tersebut kan bisa laku banyak ya kan? Itu manfaatnya besar. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin karena prakteknya cuma berdiri di pinggir toko, kemudian ayo ke sini, kan manfaatnya kurang kurang terlihat. Tapi kalau sekarang mungkin manfaatnya kan sudah besar, bisa sah. Endorse itu kan luar biasa, apalagi yang memposting adalah Raffi Ahmad. Kan langsung banyak. Langsung endorse-nya bisa miliaran. Kalau dihitung sampai setahun bisa miliaran. Kalau Raffi Ahmad, kalau kita paling 10.000, 20.000, tapi untung lah. Tak masalah, yang penting kuimat bisa dihargai. Apalagi kalau dokter. Kalau dokter itu kan cuman ngasih resep sekian, aduh tersekat dengan tol. Kan kayak gitu kan. Pak nanti beli obat ini nanti ke apotek misalnya kayak gitu. Cuma ngasih resep, sudah tersekat, sudah 500. Semakin tinggi pendidikannya semakin mahal ya kan. Sebenarnya itu tidak ada unsur payah, tapi mungkin yang dihargai adalah pendidikannya selama menempuh jenjang pendidikan kesehatan dokter farmasi itu kan biayanya tinggi ya, maka sah kalau seperti itu. Mungkin yang dibiayai adalah pendidikannya. Kalau dokter ya kan, kalau bahasa teman-teman dulu mengatakan kalau dokter mengeluarkan 1 biji dari mata biayanya mahal. Kalau dokter ya mengeluarkan 1 biji pasir, ini kan ada pasir dikeluarkan dari mata, larang, bisa 600, bisa 1 juta, misalnya nyangkut, mengeluarkannya dokter 1 juta. Kemon kuli mau keluar pasir dari sungai sampai 1 truk, paling tersekat 300. Ya kan, kalau kuli mengeluarkan pasir dari sungai sampai 1 truk, itu paling 50, 100.000. Kalau dokter 1 biji bisa jutaan karena ilmunya yang tinggi. Ada yang jurusan kedokteran di sini. Paling pertanian. Ada. Saya heran kok pertanian di rumah itu banyak teman-teman yang tidak mengikuti jurusan pertanian tapi bisa bertani luar biasa. Kalau di ada satu kayaknya ada beberapa yang ikut jurusan pertanian. Jadi pas liburan jemur jagung. Iya ada yang kayak gitu. Saya nyuci mobil, dia jemur jagung di samping saya. Aduet orang ini. Tapi keren. Dia berarti mungkin untuk memajukan pertanian yang di rumahnya kan bagus lah seperti itu. Ilmu itu mahal. Ingkut dirot jika diperkirakan apa ijarah atau ditentukan apa ijarah, diperkirakan dimuddatin dengan masa au amalin atau amal. Qad ulima yang sungguh diketahui apa muddah dan amal. Yang sungguh diketahui apa muddah au amal. Wajam adainin dan kepada mengumpulkan muddah dan amal, dan kepada mengumpulkan muddah dan amal abatil batalkanlah olehmu.
Kalau susunan yang benar adalah wa abatil jam adainin. Batalkanlah olehmu jam adainin kepada mengumpulkan muddah dan aman. Ijarah harus ditentukan berapa lamanya. Harus ditentukan, ada batasannya. Ada kalanya dibatasi dengan waktu, ada kalanya dibatasi dengan pekerjaan. Kalau yang dibatasi dengan waktu kan gampang. Saya sewa motormu sampai 24 jam, kan jelas kan? Sah kalau seperti itu. Atau dibatasi menggunakan amal. Aku menyewamu untuk menjahit baju ini. Berarti kan sewaannya selesai ketika dia menyelesaikan jahitan kan? Atau menyewa untuk cukur rambut, potong rambut misalnya. Berarti pekerjaannya, sewa menyewanya selesai ketika potong rambutnya selesai. Harus seperti itu. Harus mulimah, harus diketahui apa pekerjaannya, sampai kapan kemudian masanya. Harus ditentukan. Tapi batal kalau mengumpulkan dua hal tersebut, masa dengan amal dikumpulkan. Aku menyewa kamu untuk menjahit baju ini di hari ini, itu yang tak boleh. Sampai aku menyewa kamu untuk menjahit baju saya sampai nanti duhur, itu tak sah kalau dikumpulkan seperti itu. Sering terjadi kalau sekarang kan ya. Tak sah. Kenapa kok tidak sah? Oh, berarti tak sah sebenarnya. Tunggu dulu. Biar saya menjelaskan dulu. Kalau kamu menyewa seorang menjahit baju, saya nyewa kamu untuk menjahit baju saya sampai nanti duhur. Itu tak sah. Kenapa tidak sah? Karena terkadang bajunya belum selesai sampai waktu duhur kamu selesai kan? Berarti kan bertentangan. Ini sudah duhur tapi bajunya selesai. Bagaimana kalau seperti itu? Kan berarti kan tak sah. Atau terkadang bajunya sudah kadung selesai padahal belum duhur. Kalau seperti itu, berarti kan batal, keluar dari saat yang sudah ditentukan. Aku menyewa kamu untuk menjahit baju saya sampai duhur. Sampai duhur, berarti kan harus selesaikan duhur kan. Kalau seperti ini, kalau dikumpulkan seperti ini, berarti nanti akan ada syarat yang disepakati, tapi dilanggar. Tak sah. Kalau seperti itu. Bagaimana kalau ingin sah? Kalau yang terjadi di kesalahan kita kan biasanya, Pak, saya jahit baju saya ya, nanti duhur mau diambil. Nah, seperti itu kan, tak masalah kalau seperti itu. Kenapa kok tidak masalah atau kok sah? Ya karena saya mengatakan seperti tadi, saya akan ambil nanti duhur, itu untuk takjil, supaya disegerakan oleh bapaknya. Pak, saya keburu Pak, mau dipakai besok misalnya. Jadi saya ambil nanti malam ya, misalnya gitu kan. Sah kalau seperti itu. Untuk menyegerakan supaya bapaknya segera. Sah kalau seperti itu. Yang tak sah kalau kamu menentukan waktu dan menentukan amal. Waktunya kapan, sampai kapan, dan amalnya apa saja. Itu yang kemudian tak sah. Kalau hanya dalam rangka untuk menyegerakan, tak masalah, sah. Itu di kitab Bajuri, Ijarah. Di kitab Bajuri, bukan di Fathul Qoribnya. Fathul Qoribnya tidak ada, di Bajurinya ada. Tajuzu boleh apa akad ijarah? Tajuzu boleh apa ijarah? Bil hululi dengan ujroh kontan, cash, wat takjilih dan takjil dengan apa ya? Cicil. Ajal ini ada yang hulul, ada yang bertempo, wat takjili dan bertempo. Akad ijarah bisa menggunakan ujroh yang kontan, ada kalanya menggunakan tempo ijarah. Wa mutlaqul ajri, adapun mutlaknya ongkos, alat takjilih ialah atas takjil, ialah atas segera. Alat takjilih ialah atas segera. Akad ijarah ongkosnya bisa secara cash, bisa secara bertempo. Tapi kalau misalnya kamu tidak menyebutkan apakah kontan, apakah bertempo, maka akad tersebut menjadi ujroh yang takjil, yang kontan. Misalnya kamu tak menyebutkan, Pak, saya menyewa motornya. Apakah ongkosnya tersebut kontan, apakah
bertempo, kalau tidak disebutkan maka terjadinya kontan, terjadi kontan. Mutlaqul lajri la ta'jili, terjadi kontan. Jadi harus disebutkan apakah kontan, apakah bertempo. Kalau tak disebutkan maka menjadi kontan. Tabutulu batal apa ijarah iltat lafu, apabila rusak ainun apa benda mu'jaratun yang disewakan. Batal apa akad ijarah apabila benda yang disewakan itu sudah rusak. Di sini tidak dijelaskan. Kalau di dalam begini ya. Akad ijarah itu kan ada dua, ada ijarah fil dhimmah, ada ijarah ain. Ada ijarah yang ditentukan, ada ijarah yang tidak ditentukan. Contoh ijarah yang ditentukan seperti ini, Pak, saya mau menyewa sepeda motor yang ini. Itu namanya ijarah ain. Benda yang akan disewa sudah ditentukan, mau menyewa sepeda motor yang ini. Kalau akadnya seperti ini ya, maka ketika sepeda motor yang sudah ditentukan itu rusak, maka akad ijarahnya batal, langsung batal. Tapi kalau akad ijarahnya itu, ini garis sebutkan kalau yang di sini. Tapi kalau akad ijarahnya itu tidak ditentukan, atau yang dikenal dengan ijarah fid dhimmah, contoh, Pak, saya mau menyewa mobilnya ya, sehari semalam, mobil yang mana tak ditentukan, maka ketika misalnya mobil tersebut rusak di masa penyewaan, maka akad ijarahnya tidak batal. Akan tetapi orang yang menyewakan mobil harus menggantikan dengan mobil yang baru. Paham ya? Jadi kalau kamu ingin menyewa, tak usah ditentukan, Pak, ingin menyewa mobil yang ini. Nah, bisa, jangan seperti itu, bisa. Cuman ketika mobilnya rusak, maka akad ijarahnya batal. Si pemilik orang yang menyewakan mobil tak memiliki kewajiban untuk menggantinya. Selesai, batal sudah. Tapi masa penggunaan kamu kan sudah menggunakan misalnya setengah hari, tetap harus dibayar. Selama setengah hari itu berapa ujrah misalnya, berapa ongkos kira-kira harus dibayar tetap. Jangan kemudian karena batal berarti tak usah bayar, enggak. Tetap yang sudah digunakan itu wajib dibayar. Kalau misalnya ujrah tersebut, ketika ijarah tersebut tidak ditentukan mana barang yang akan disewa, maka ketika terjadi kerusakan, pihak yang menyewakan itu harus mengganti barang yang rusak. Diganti dengan mobil yang baru berarti, sampai masa yang sudah ditentukan. Itu konsep di dalam akad ijarah di dalam fikih. Memang seperti itu. Kalau di sini begitu Pak tidak? Tidak, paling kalau misalnya rusak, kita ganti ya kan, misalnya kayak gitu kan ya. Kalau di sini tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan. La akidun lakin biwasbin khayyarah. La akidun tidak batal apa akad ijarah. La akidun tidak batal apabila rusak siapa akid. Tidak batal akidun apabila rusak siapa akid, orang yang berakad. Orang yang berakad bisa dua, ada kalanya orang yang menyewakan, ada kalanya orang yang menyewa. Kalau yang rusak atau mati, kalau orang yang menyewa atau orang yang menyewakan itu mati, maka akad ijarahnya tidak batal, akad sewa menyewanya tidak batal. Akan tetapi bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Kalau barangnya yang rusak, maka batal. Lakin akan tetapi biwasbin dengan wasab, biwasbin dengan wasab, khayyarah memberikan opsi, memberikan pilihan siapa syari kepada mustajir. Khayyarah memberikan pemilihan siapa syari kepada mustajir. Kalau benda yang disewakan rusak, maka akad ijarahnya kan batal. Tapi kalau misalnya barang yang disewakan tersebut diwasab orang, maka orang yang menyewa diberi pemilihan apakah mau melanjutkan atau membatalkan, terserah, boleh, karena barangnya tidak rusak, hanya diwasab orang. Wasyartu adapun syarat fi ijaratin di dalam akad ijarah, fi ijaratin di dalam akad ijarah, fi dhimmamih di dalam tanggungan, fi dhimmamih di dalam tanggungan,
Taslimuha ialah menyerahkan ujroh. Taslimuha ialah menyerahkan ongkos fi majlisin di dalam majlis kasalami sebagaimana akad salam. Kalau ijarah fid dhimmah seperti contohnya tadi, barang yang akan disewa itu tak ditentukan, mana yang akan disewa tak ditentukan. Kalau di dalam ijarah fid dhimmah, contoh seperti tadi itu, syaratnya harus ongkos harus diserahkan di majelis akad. Tak boleh dicicil, tak boleh bertempo, tak boleh. Harus diserahkan di majelis akad. Misalnya kamu menyewa mobil, mobilnya tak ditentukan, maka ongkosnya harus diserahkan di majelis akad. Sebagaimana akad salam kan. Kalau kamu melakukan akad salam, melakukan akad pesanan, kan kamu memberikan roksul mal di majelis akad. Tak boleh kamu melakukan pesanan, tapi kamu tak menyerahkan ongkos, tak menyerahkan roksul mal, sah. Sama dengan itu, kasrami sebagaimana akad salam. Wayat manuh dan mengganti atau bertanggung jawab al-ajiru siapa orang yang menyewakan. Ajir, tadi kan saya sudah sebutkan, ajir itu adalah orang yang menyewakan jasanya. Al-ajiru siapa orang yang menyewakan atau orang yang disewa. Al-ajiru siapa orang yang disewa atau orang yang menyewakan. Mengganti bil udwani sebab melanggar. Bil udwani sebab melanggar. Pelanggaran yang dilakukan oleh ajir, orang yang disewa, maka harus bertanggung jawab. Misalnya, bapak tukang cukur, disewa untuk menyukur rambut, kok lalai, kemudian sampai botak, misalnya gitu kan ya. Itu harus bertanggung jawab kalau seperti itu. Karena sudah lalai, sampai melampaui batas. Tapi seandainya dia tidak melampaui batas, tidak lalai misalnya, tak masalah. Tak bertanggung jawab. Wayadu adapun tangannya ajir, tangannya orang yang disewa, fiha di dalam ijaroh, yadu timanin ialah tangan terpercaya. Yadu timanin ialah tangan terpercaya. Karena tangannya ajir orang yang disewa itu adalah yadu amanah. Yadu amanah, sehingga kerusakan yang terjadi itu tak ditanggung oleh ajir. Kamu menyewa orang untuk menjahit bajunya sobek. Selama itu bukan kelalaian, bukan karena melampaui batas, melanggar ketentuan, maka ajir tak bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya kelalaian, misalnya pas sampai koper karena sabah setin tomang misalnya kan, sampai kebakaran, berarti harus bertanggung jawab. Wal ardu adapun tanah in ajroha ialah jika menyewakan siapa manha kepada tanah. Adapun tanah in ajroh ialah apabila menyewakan siapa manha kepada tanah bimat amin dengan makanan ghairihi atau selain makanan sahhat maka asah apa ijaroh walau fi dhimami sekalipun ada apa ijaroh fi dhimami ialah di dalam tanggungan. Kalau tadi menyewakan tanah dengan imbalan buah yang dihasilkan dari tanah tersebut, maka itu kan tidak boleh. Tapi kalau misalnya menyewakan tanah dengan imbalan makanan atau selain makanan, maka itu sah. Menyewakan tanah tapi imbalannya adalah uang misalnya, sah, tak masalah. La syarti juz'in ulima, tidak sah mensyaratkan bagian. La syarti juz'in, tidak sah mensyaratkan bagian ulima yang diketahui apa juz min raihi dari hasil tanah, min raihi dari hasil barang yang disewakan, tidak harus tanah. Min raihi dari hasil barang yang disewakan, atau yang dikenal dengan mukro, dari hasil barang yang disewakan. Lizari'in bagi orang yang menanam, lizari'in bagi orang yang menanam. Walau biqadri shibihi,
sekalipun dengan kadar kenyangnya zari. Sekalipun dengan kadar kenyangnya zari. Kalau misalnya menyewakan tanah dengan imbalan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut, maka itu tidak sah. Seperti yang saya katakan tadi itu, menyewakan tanah, tapi imbalannya adalah buah atau panen yang dihasilkan dari tanah tersebut, maka tidak sah. Babul ju'alati, yang adapun ini ialah bab ju'alah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita itu dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.